Ketika kita memutuskan untuk merubah hidup kita harus tahu ingin merubah seperti apa. Di masa lalu kita tahu bagaimana kondisi kita, baik buruknya kita dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan, dalam hal pernikahan, pekerjaan, bahkan dalam hal beribadah. Kita sudah tahu kebaikan apa yang telah kita lakukan dan keburukan apa yang telah kita lakukan. Hanya kita yang tahu dan mungkin orang-orang sekitar kita, istri, orang tua, atau keluarga, mereka tahu bagaimana kita. Tapi yang terpenting adalah ketika kita ingin merubah hidup kita harus tahu apa yang ingin kita rubah. Kita ingin seperti apa kehidupan kita nanti. Diri kita itu pengennya bagaimana. Saya ingin bagaimana. Itu yang terpenting. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana proses saya untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian tekan tombol like dan subscribe agar saya tetap bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman pribadi saya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya niatkan untuk berbagi kepada kalian, itu sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Jangan kemana-mana, tetap di channel Motivasi Perubahan 1001. Di video saya sebelumnya, yaitu keajaiban doa, di mana saya mendapatkan satu masalah dan usaha saya harus saya tutup, dan disitulah titik balik saya. Ya, bagaimana dari kejadian itu saya harus memutuskan bahwa saya harus merubah hidup saya. Tidak bisa selamanya seperti ini. Seperti sesuatu yang kembali ke titik nol. Usaha yang saya bangun belasan tahun hancur hanya dalam waktu 1 hari. Bagaimana proses saya untuk bangkit, bagaimana proses saya untuk memperbaiki hidup saya, ya. Dan saya mendapatkan suatu inspirasi dari seseorang, di mana di video saya tuh sudah saya ceritakan bagaimana 3 hal yang tidak boleh kosong. Nah, dengan berbekal nasihat itulah saya memutuskan, baik saya harus berubah. Saya nggak mau kehidupan saya terus begini. Ketika saya memutuskan untuk hijrah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencari seorang guru. Guru ngaji tentunya, bukan guru silat ya. Atau bukan guru olahraga gitu. Akhirnya saya mendapatkan seorang guru ngaji yang direkomendasikan oleh orang tua saya. Saya diminta oleh orang tua saya ikut ke pengajian. Ya, silakan ikut ke pengajian itu, silakan menimba ilmu di sana. Ya, akhirnya saya ikut pengajian itu hari demi hari, bulan demi bulan. Di mana pengajian itu bukan hanya sekedar kita belajar membaca Al-Quran, tapi kita juga bagaimana mempelajari kehidupan. Bagaimana kehidupan kita yang selama ini kita hadapi, bagaimana cara-cara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Karena kita sebagai manusia tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin semuanya selalu baik-baik saja. Pasti ada saat ketika kita sedang santai, ketika masalah tidak ada, lalu tiba-tiba ada hal yang harus kita selesaikan. Ada hal yang membuat kehidupan kita terusik ketenangannya. Itu pasti ada. Kenapa? Itu sudah sunatullah. Ketika saya memutuskan untuk mengaji, di situ banyak ilmu yang saya dapatkan, ya. Dari ilmu bagaimana kita menghadapi sebuah masalah, lalu bagaimana doa-doa yang harus dilantunkan, bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Saya banyak berkonsultasi kepada orang-orang yang sudah lebih tua, orang-orang yang sudah lebih senior, yang sudah lebih berpengalaman dalam asam garam kehidupan. Saya berkomunikasi, saya mencoba mengulik dan mengorek apa sih yang kehidupan orang jalan itu seperti apa.
Bagaimana ketika kita awal-awal menikah sampai setahun, 2 tahun dan seterusnya, bagaimana ketika kita berusaha, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Saya banyak mendapatkan ilmu itu. Berbekal dengan itu, akhirnya saya sedikit demi sedikit untuk merubah, ya, pola pikir saya, bagaimana merubah hidup saya. Karena tidak ada kata lain ketika kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, kita harus merubah. Dan ketika kita memutuskan untuk merubah sesuatu, kita juga harus siap untuk kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena ketika kita merubah sesuatu, bisa jadi yang selama ini kita lakukan, yang menurut kita itu adalah baik-baik saja, ternyata di situ adalah masalahnya. Jadi kita harus siap kehilangan sesuatu yang biasa atau yang kita sukai, itu hilang. Atau karena proses perubahan itu, jadi itu harus sedikit-sedikit kita hilangkan. Atau ketika kita ingin merubah kehidupan kita juga harus sadar bahwa ada yang harus kita terima, ada yang harus kita kerjakan, sekalipun itu memang berat. Contoh ketika saya ikut dalam pengajian itu, saya diberikan doa-doa, saya diberikan amalan-amalan, ini yang harus dikerjakan, ketika kamu mendapatkan masalah itu seperti ini, seperti itu. Bagaimana cara cara kita terhindar dari satu masalah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah yang apa ya, yang tidak biasa saya lakukan itu harus saya lakukan. Kita harus memaksakan diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Prosesnya panjang, tidak hanya sekedar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Saya hijrah, saya mencoba untuk merubah kehidupan saya. Setelah 3 tahun baru saya merasakan ada perubahan sedikit demi sedikit. Itu tidak mudah. Dan ketika itu perubahan itu ada, saya mulai berpikir, alhamdulillah, ternyata Allah tidak meninggalkan saya. Ketika proses hijrah itu saya lakukan, ya saya mendapatkan beberapa hal yang eh, terkadang di luar nalar. Mendapatkan hal-hal yang tidak biasa. Contoh, saya pernah bermimpi bertemu dengan seseorang. Ketika saya di dalam mimpi itu, ketika saya ingin sholat, eh, dia berkata kepada saya, kamu jangan sholat di sana, kamu sholat di sini saja. Dia menunjukkan tempat yang lebih baik, tempat untuk sholat. Akhirnya saya kembali kepada guru saya bercerita, Pak Haji, ini saya mimpi ketemu orang. Kok saya nggak boleh sholat di situ, tapi saya harus sholatnya di sini. Tapi guru saya bukan mempermasalahkan tempat sholatnya, tapi guru saya menanyakan, kamu nanya nggak yang ngomong sama kamu itu siapa? Nah, di situ saya tersentak. Nanya, memang di dalam mimpi itu kita bisa begitu ya? Nah, disitulah saya tersentak ketika guru saya mengatakan, ya bisa, harusnya kamu nanya. Loh, waduh, terkadang kita kan mimpi kan mengalir begitu saja, tidak bisa kita kendalikan. Ya, tapi lain halnya dengan guru saya mengatakan, ya kamu harus nanya. Loh, emang mimpinya bisa diulang, Pak Haji? Bagaimana caranya supaya saya mimpi ketemu lagi dengan orang itu? Ya kamu niatkan mimpi, kamu baca doa sebelum tidur, ya kamu niatkan agar kamu bertemu dengan orang itu lagi. Hari demi hari saya jalani di luar dugaan, ternyata saya bertemu kembali dengan orang. Dan saya melaksanakan apa yang disuruh oleh guru ngaji saya. Di mimpi itu saya bertanya, Bapak dari leluhur saya bukan? Beliau mengatakan, bukan. Lalu Bapak siapa namanya? Disitulah saya mulai tersentak, ternyata yang saya temui di dalam mimpi saya adalah seorang syekh. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ini takut salah ya. Ya, saya bertemu dengan beliau menyebutkan namanya, saya adalah syekh ini. Dan di luar dugaan, beliau memberikan satu ayat Al-Quran, yaitu surat Qaf ayat terakhir. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر
أخاف وعيد. Tapi saya masih ragu, ini ayat Al-Quran atau bukan? Awalnya seperti itu ya. Akhirnya saya cari-cari di dalam Al-Quran, ternyata ketemu memang benar. Itu adalah ayat Al-Quran, surat Qaf ayat terakhir. Disitulah saya mulai terhentak, akhirnya saya terbangun, lalu saya hari berikutnya, saya menceritakan itu kembali kepada guru ngaji saya. Pak Haji, saya bertemu dengan orang ini, namanya ini, saya dikasih ayat ini. Ya sudah, itu kamu amalkan. Ya, lalu yang ngasih ke kamu ya kamu kirimin Al-Fatihah. Oh gitu ya Pak Haji? Iya. Nah itulah mimpi pertama yang merubah hidup saya. Yang selama ini tidak pernah saya alami, sekalipun itu dalam mimpi. Mungkin sekarang kalian bisa mencari bagaimana mimpi itu sebenarnya dalam segi keilmuan, dalam segi bagaimana Islam memandang itu, ya kalian bisa mencari itu. Tapi yang saya alami seperti itu, itulah mimpi yang saya alami. Saya diberikan sebuah ayat Al-Quran. Nah, di lain kesempatan, ya saya juga pernah mengalami sebuah mimpi juga, dan mimpi inilah yang membuka saya bahwa ternyata dalam hidup ini kita bukan hanya harus mengetahui orang-orang yang hidup di sekitar kita, tapi kita harus tahu siapa saja leluhur kita, siapa saja pendahulu-pendahulu kita, bagaimana kakek kita, buyut kita, dan yang seterusnya di atas-atasnya, kita harus tahu, kita harus mengenal mereka. Jadi satu saat saya tidur, lalu saya bermimpi. Di dalam mimpi itu, saya berjalan menelusuri sebuah jalan raya yang tidak terlalu besar, tapi dia tidak ramai. Di pinggir jalan itu ada sebuah warung. Dan di warung itu yang ingat sekali itu, di warung itu menjual kue cucur. Ya mungkin kalian yang tahu kue cucur, tahu ya kue kue khas, kue tradisional lah ya. Itu kue cucur. Tidak jauh dari warung itu, saya berjalan lagi. Melewati jalan setapak, di mana jalan itu banyak pohon-pohon, ya batangnya seperti besarnya seperti pohon kelapa, tapi dia bukan pohon kelapa, tapi dia menjulang tinggi, tinggi sekali. Itu. Saya menelusuri jalan itu, lalu saya ketemu sebuah rumah. Di rumah itu saya tidak bertemu dengan penghuninya, tapi ketika saya berdiri di depan rumah itu, saya melihat sebuah bupet. Atau apa ya, sekarang lemari ya, lemari besar gitu. Kita dulu nyebutnya bupet gitu. Nah, setelah itu saya juga di dalam mimpi itu disuruh ke atas. Kamu ke atas, di sana ada rumah. Kamu temui yang punya rumah. Itu mimpi saya. Beberapa hari kemudian saya bertanya dengan ibu saya. Kebetulan ayah saya memang sudah tidak ada, ya, sudah meninggal. Lalu saya bertanya kepada ibu saya, "Mak," ini saya manggilnya emak, Mak Lumora, bukan bukan apa ya, bukan orang kota, namanya juga orang kampung. Ibu saya itu orang Sukabumi. "Mak, saya mimpi begini nih." Saya menelusuri jalan, ketemu sebuah warung, di warung itu jual kue cucur, lalu di sana saya menelusuri jalan setapak lagi, ketemu sebuah rumah, ada bupet, lalu saya suruh ke atas, ada rumah. Di situ terjadi dialog dengan saya. Antara saya dengan ibu saya bertanya, "Kamu ngelihat rumahnya di mana?" Ya nggak tahu, pokoknya seperti ini saya gambarkan sejelas mungkin, semirip mungkin, karena yang ketika saya ke rumah ke atas itu ada sebuah parit kecil, itu airnya cukup deras, mungkin irigasi ya. Nah, saya melihat itu. Akhirnya ibu saya menelpon adiknya atau bibi saya yang ada di kampung di Sukabumi. Tepatnya ada di Jampang. Ya karena ibu saya orang Sukabumi Jampang. Nah, terjadilah berdialog, akhirnya bibi saya mengarahkan telepon kepada mantunya atau suami dari anaknya, lalu saya bercerita, saya berdialog dengan beliau.
seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, itu tempatnya ini. Ternyata beliau paham, tahu, ya. Akhirnya singkat cerita, saya ke sana. Memang tidak langsung ya, tapi ada beberapa minggu kemudian saya ke sana bersama orang tua saya dan kakak-kakak saya. Karena saya terus terang sudah, puluhan tahun tidak ke Sukabumi, ke Jampang. Ya, cukup lama memang. Perjalanan cukup jauh, cukup lama, memakan hampir waktu 12 jam. Ya, dari pagi sampai sore menjelang maghrib kita baru sampai. Karena memang, eee, rutenya, jalannya yang tidak biasa. Setelah sampai sana berdialoglah saya, berkomunikasi, kita ngumpul keluarga, saya ceritakan kembali bagaimana mimpi saya seperti ini, lalu, eee, menantu dari, bibi saya ini mencoba untuk mengantarkan saya, menunjukkan saya, kira-kira ini bukan tempatnya. Di luar dugaan dan dengan, apa ya, hati yang kaget sekali, apa yang saya lihat itu di dalam mimpi, yang saya lihat di dalam mimpi ternyata ada. Padahal saya sudah tidak ke Sukabumi itu puluhan tahun. Ternyata itu ada. Jalannya persis, warungnya persis, sama, ada kue cucurnya. Yang saya ingat kue cucur. Kenapa? Karena saya suka kue cucur ya. Lalu beliau mengantar saya menelusuri jalan setapak dan itu sama dengan apa yang saya alami di dalam mimpi. Menelusuri jalan setapak, lalu ketemu sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada seseorang, ternyata sedikit banyak menantu dari bibi saya ini kenal. Tidak kenal dekat, tapi ketika berdialog, oh, si anu pakai bahasa Sunda tentunya ya, pakai bahasa sana, pakai bahasa Sukabumi gitu. Akhirnya kami masuk semua, saya jelaskan, dan ketika saya ingin melangkahkan kaki ke dalam rumah, kembali saya dikagetkan dengan bupet yang saya lihat. Spontan saya mengatakan, "Ini bupetnya, sama yang saya lihat." Seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah dialog, saya ceritakan kembali di sana mimpi saya seperti ini. Saya suruh ke atas, suruh ke rumah, di sana ada rumah. Lalu ternyata rumah yang saya temui yang pertama itu yang ada bupetnya, dia adalah kuncen. Kuncen itu apa, juru kunci. Memang di sekitar situ ada tempat pemakaman ya. Eee, Konon katanya pemakaman patilasan, para wali atau patilasan ada yang mengatakan wali, tapi entah para wali-wali songo atau bukan kita tidak tahu ya. Hanya mengatakan seperti itu patilasan. Banyak orang yang ke sana, bukan yang di atas ya, tapi di sana, agak jauh dari rumah itu ada di situ. Dia mengatakan, "Yang di sana bukan, bukan, yang di atas." Saya bilang, yang di atas itu ada rumah." "Ada rumah? Di sana itu nggak ada seorang pun yang tinggal di sana." "Ah, masa orang saya lihat ada rumah, bagus kok." Singkat cerita, karena penasaran kuncen ini, akhirnya diajak ke atas. Dan saya pun penasaran. Dan dengan terkagetnya, yang kita lewati itu, apa ya, seperti jalan setapak yang sudah mulai hilang, penuh dengan semak belukar dan pohon dan ranting-ranting pohon. Kita menelusuri itu, ya sedikit banyak, memotong ranting-ranting pohon, kita tebas-tebasin sedikit-sedikit, lalu tibalah ke atas. Dan saya kaget, benar nggak ada rumah, kan mimpinya ada rumah. Dan kuncen itu mengatakan, rumah yang kamu lihat itu bukan rumah berbentuk fisik, tapi ini rumahnya. Di situ ada sebuah makam. Ternyata yang saya lihat adalah sebuah makam. Dan di makam itu, ketika saya dalam mimpi, saya melihat itu rumah. Di rumah itu ada yang berbisik kepada saya, "Kamu ke sana, yang punya rumah nungguin." Saya pun kaget, ternyata itu makam, bukan rumah. Jadi seperti itu ceritanya, ya. Nah, itu
adalah makam Ki Ukus. Jadi apa ya, eee, di sana dipanggilnya Ki Ukus. Jadi itu juga ada yang mengatakan itu patilasan dari Prabu Siliwangi. Ada yang mengatakan itu makamnya Ki Ukus. Jadi mungkin selain makamnya Ki Ukus, di situ juga adalah patilasan. Dan saya bertanya lagi, ini jalur irigasinya mana? Saya melihat itu. Saya ditunjukkan, ini jalurnya. Dulu ini memang ada air ngalir dan di sini ada perkampungan. Tapi itu dulu ketika masih zaman perjuangan. Nah, itu yang tidak apa ya, karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu dan ini kali keduanya saya mengalami sebuah mimpi yang ketika dikonfirmasi, ketika ditelusuri ternyata memang benar ada. Ya, jadi teman-teman, inti dari cerita saya adalah ketika sudah saya menyadari apa yang saya alami ini, itu hanya 2 kejadian ya, banyak kejadian-kejadian lain. Tapi ketika saya berkonsultasi dengan guru saya, dari kejadian itu ada hikmahnya. Saya menjadi tahu bahwa saya punya leluhur, saya punya kakek, punya buyut yang selama ini, selama puluhan tahun saya tidak kenal. Saya tidak tahu di mana makamnya, berasal dari mana, bagaimana sejarahnya. Akhirnya di situ saya tahu. Itulah hikmah yang saya dapatkan. Ketika kita ingin hijrah, yang hijrah itu bukan hanya sekedar kita merubah hidup kita menjadi lebih baik, tapi kita merubah pola pikir kita. Di mana dalam setiap kesempatan selalu sempatkan kita mendoakan orang tua kita, leluhur kita, kakek, nenek, buyut yang sudah meninggal. Dan dalam kehidupan ini, kita yang masih diberikan kehidupan, jangan lupa dengan yang sudah mendahului kita, ya kita sekalipun jarang-jarang atau mungkin setahun sekali atau mungkin jaraknya agak lama, apalagi tempatnya cukup jauh dan cukup memakan waktu, ya ketika cukup memakan waktu tempatnya, kita sempatkan datang mengunjungi makam. Jadi ibaratnya begini, eh, kalau kita mengirimi Al-Fatihah rutin, tapi kita tidak datang, sama ketika kita mengirim makanan, ya kita misalkan membuat makanan nih, rumah orang tua kita agak jauh di kota yang berbeda atau mungkin kecamatan yang berbeda gitu. Ya, kita menyuruh orang, ya zaman sekarang mungkin kurir lah. Kita menyuruh kurir, tolong ini antarkan makanan ini ke orang tua saya. Nah, orang tua yang menerima itu mungkin akan berkata begini, kok makanannya doang yang nyampe? Ini yang ngirimnya mana? Orangnya mana? Jadi seperti itu analoginya. Ketika kita mengirimkan doa, ketika kita mengirimkan Al-Fatihah, ya insya Allah itu sampai ya kepada leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi setidaknya kita sempatkan diri, sekalipun itu mungkin hanya sebentar, kunjungi makamnya. Disitulah pelajaran yang saya dapat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang apa ya, yang di luar nalar yang saya terima. Seperti sepintas saya melihat ketika saya ke pasar, ada orang yang kepalanya berubah menjadi kepala anjing, kepala babi. Walaupun tidak melihat secara kasat mata ya, tapi di sini mengatakan begitu. Kok ini orangnya kepalanya begini-begini. Saya sempat menanyakan pada guru ngaji saya, Pak Haji, kok saya melihat seperti ini? Beliau mengatakan, ya itu orang kalau dagang pakai cara-cara yang salah ya begitu. Pakai penglaris, pakai apa namanya, pesugihan atau apalah, kita tidak tahu jalan mereka. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kalian memutuskan untuk hijrah, ada satu titik balik di situ, yang semua orang itu berbeda. Tapi titik balik itu, eee, harus membuat kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih care, menjadi pribadi yang
lebih hati-hati dalam berucap, dalam berkata, dalam, berinteraksi dengan orang, dalam perbuatan kita, kita harus berhati-hati. Dan yang saya alami sampai sekarang adalah ketika ingin terjadi sesuatu, ya, ada hal-hal yang terjadi sesuatu yang berhubungan dengan saya, sedikit banyak saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Walaupun tidak, persis sama. Artinya gini, kalau bahasa guru saya itu adalah silokan. Silokan itu apa ya, perumpamaan, gitu. Jadi ketika ingin terjadi sesuatu, mimpi saya itu seperti ini, umpamanya begini-begini. Nah, saya sadarnya itu beberapa kali setelah terjadi, oh ternyata mimpi yang saya alami ini maksudnya, dan itu bukan hanya sekali 2 kali. Ketika video ini dibuat, 1-2 minggu ke belakang itu ada beberapa hal yang terjadi. Bahkan ketika itu mau terjadi, saya kembali diberikan, eee, bahasa saya itu sinyal. Jadi sebenarnya apapun yang ingin terjadi kepada diri kita, terutama hal-hal buruk, terkadang Allah itu memberikan sinyal-sinyal mengingatkan kita bahwa ini akan terjadi sesuatu yang buruk. Tapi itu lagi, bagaimana kedekatan kita dengan Allah itu yang terpenting. Sinyal itu sampai atau tidak, sinyal itu bisa kita terima atau tidak, itu tergantung bagaimana kedekatan kita pada Allah. Inti dari apa yang saya sampaikan adalah teman-teman, jangan putus mendekatkan diri kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi itu yang saya pakai ya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu atau ketika, kadang kita punya firasat ya. Ketika firasat, wah kayaknya ada sesuatu nih, kita komunikasi sama Allah. Minta minta petunjuk sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Dan hal-hal itulah yang membuat perubahan dalam hidup saya sedikit demi sedikit menjadi lebih tenang. Saya tidak peduli apa kata orang. Orang mengatakan beginilah, begitulah. Selama saya tidak merugikan dia, selama saya tidak berbuat buruk kepada dia, saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Yang penting saya fokus bagaimana supaya yang saya lakukan itu Allah senang. Yang keluarga saya lakukan itu Allah senang. Lalu selanjutnya ketika kita memutuskan untuk hijrah, bawa serta keluarga, terutama kalian yang sudah menikah, istri ini diajak, "Yuk kita hijrah." Artinya kita, memperbaiki hidup. Karena apa? Ketika orang yang sudah menikah dan kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita, lalu kita ingin merubahnya, kita tidak bisa merubahnya sendiri. Orang terdekat kita atau istri kita ini, itu harus kita ajak. Sama ketika kalian seorang wanita, ya seorang, ibu rumah tangga, seorang istri, suaminya diajak, "Ayo kita berubah." Diskusikan, dikomunikasikan bagaimana sih sebenarnya yang ingin kita rubah. Apa sih salahnya kita dulu tuh sebagaimana? Apa salahnya, kehidupan kita dulu? Ya, itu harus dikomunikasikan teman-teman. Perjalanan hijrah saya dan perjalanan spiritual saya sampai sekarang, masih terus berjalan. Karena kita mencari ilmu tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, ilmu itu luas. Yang Allah berikan kepada kita itu hanya setetes. Tapi ilmu Allah di luar bayangan kita. Teman-teman, jangan kalian berputus asa. Jika menurut kalian hidup kalian masih susah, masih carut marut, rumah tangga kalian masih sering berantem, berselisih pendapat, cobalah mulai menenangkan diri. Dekatkanlah kepada Allah. Mulai dekatkan Allah. Mulai menundukkan hati kita, menundukkan pikiran kita, kita menghadap kepada Allah. Bawa semua masalah kita ke hadapan Allah. Percuma kita, konsultasi kepada orang, tapi kitanya sendiri tidak meminta kepada Allah. Kita curhat kepada orang tua, atau curhat kepada teman, tapi kita tidak curhat kepada Allah, itu menurut saya sia-sia. Karena manusia, ya seperti itulah, belum tentu yang kita curhati, senang.
Mungkin dia hanya sekedar mendengarkan, atau mungkin ketika kita curhat di hati dia berkata apa, kita tidak tahu. Tapi ketika kita curhatnya sama Allah, "Ya Allah, begini begini begini, masalah hidup saya begini, ampuni saya, kenapa saya harus begini?" Karena kita semua teman-teman ya, mudah-mudahan kalian mengingat kata-kata saya ini, kita semua mungkin saja dan bisa jadi punya masa kelam. Punya ketika kita ada di titik terbawah atau ketika diri kita sangat kotor-kotor sekali. Ada di saat diri kita itu bergelimangan, itu pasti ada. Tapi bagaimanapun kondisi kita, tetaplah menjalin hubungan dengan Allah. Kalian yang muslim tetap sholat. Sekalipun kita tahu, ya mungkin kita sendiri ya, kita itu masih banyak dosa, banyak salah. Sholat tetaplah sholat. Jangan beranggapan, "Oh nanti saya mau tobat dulu, mau meninggalkan ini dulu, baru mau saya sholat, baru saya mau hijrah, saya pengen pulang ke kampung, biarin nyangkul, bertani atau jadiin nelayan, yang penting hidup saya tenang, saya pengen hijrah." Jangan, hijrah itu jangan nunggu. Hijrah itu ketika kalian mau memutuskan hijrah, mau memutuskan, "Oke, saya mau berubah." Kalian harus tahu motivasi yang membuat kalian untuk berubah itu apa. Dan ada 1001 jalan untuk merubah itu semua. Jangan sampai kalian telat. Artinya telat, kalian menyadari ketika nafas sudah di tenggorokan. Jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian ini semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, lalu subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar saya semangat untuk men-share bagaimana pengalaman-pengalaman saya atau pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah saya ajak bicara. Dan ketika ini bermanfaat, silakan bagikan video ini. Dan silakan komentar bagaimana proses hijrah kalian, bagaimana kondisi hidup kalian. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu, kita saling berbagi pengalaman. Karena diri saya sekarang ini adalah berkat nasihat-nasihat dari orang-orang yang pernah saya ajak bicara. Dari guru saya, orang tua saya, leluhur artinya paman-paman saya, bahkan pakde saya yang jauh di sana. Kadang saya telepon, saya curhat begini-begini. Atau ada beberapa orang yang orang tua ya sesepuh-sesepuh itu yang saya ajak bicara. Jadi seperti itu. Yang penting kalian fokus bahwa berubah. Karena nasib kita tidak akan berubah sebelum kalian yang merubahnya. Jadi teman-teman, tetaplah bersemangat, jangan putus asa, lakukan perubahan walaupun sedikit. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Dan nantikan video saya selanjutnya. Saya akan membahas mungkin bagaimana sih ketika saya berubah itu ada bersinggungan dengan rumah tangga. Nah, di video-video saya selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana sih proses di rumah tangga itu seperti apa dari menikah sampai sekarang. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa selalu berdoa, jangan pernah tinggalkan sholat, selalulah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.